Pastinya Anda sudah tahu dong, ini adalah kelinci. Lucu bukan? Ternyata kelinci ini bukan hanya lucu, tapi juga bisa mendatangkan keuntungan yang luar biasa besar. Seperti apa sih keuntungan yang bisa didapatkan dari beternak kelinci? Berikut liputannya. Saya tidak pernah berpikir bila beternak kelinci ternyata menyimpan potensi bisnis luar biasa. Namun kali ini saya harus berkata, kelinci bukan hewan peliharaan biasa. Sebab bagian mana yang tidak bernilai fulus dari satu ekor kelinci? Dagingnya kini laris diburu pembeli. Kotorannya juga banyak dicari petani. Urinnya bisa diracik menjadi pupuk cair berkhasiat tinggi. Lalu masih ada bulu dan kulit kelinci yang dihargai $11 Amerika Serikat per lembarnya. Ibu Nuning, ya saya Nana dari Jendela Usaha TV One. Apa kabar Bu? Baik, Baik, iya. Wah Bu, tadi saya di depan udah ketemu sama kelinci. Saya pegang kelinci. Kelinci apa sih itu Bu? Fusilop. Fusilop. Kayaknya di sini banyak. Ada juga tadi. Ada. Oh ya. Kayaknya di sini banyak banget jenis kelinci. Saya mau bertanya-tanya gimana sih Bu berbisnis ternak kelinci? Karena nggak cuma kelinci ya Bu ya, ada kelinci potong juga ya. Bu, sekarang kalau kita berbicara mengenai pembibitan, awalnya sendiri, kalau untuk kelinci-kelinci hias ini bagaimana Ibu ngambil bibitnya gitu? Kebetulan saya ini ngambilnya untuk ke breeder ya, tapi breeder yang memang pilihan ya. Jadi terus akhirnya dari breeder itu kita pilih mana yang betul-betul ini bibit yang benar bagus, kita langsung kembangkan di sini, kita ternakan. Nah, seperti ini akhirnya jadinya. Apa sih Bu syaratnya untuk ngambil bibit-bibitnya itu Bu? Kalau untuk syarat ngambil bibit, kita kebetulan yang memang yang betul-betul sehat, terus betul-betul kondisi badan ya, proporsional lah gitu. Ada berat tertentu maksudnya atau umur mungkin berapa bulan atau beratnya harus berapa gitu Bu? Kebetulan saya ngambil untuk dari breeder ini semuanya yang sudah indukan. Oh. Jadi memang sudah siap untuk, malah ada yang sudah hamil gitu, siap untuk. Memilih bibit kelinci yang baik, rupanya ada trik khususnya loh. Tidak boleh asal comot. Pertama, pergerakannya harus lincah, aktif, nafsu makannya tinggi, dan memiliki posisi tubuh seimbang. Kedua, matanya bulat bercahaya, selaput matanya bersih, pandangannya tajam dan cerah. Ketiga, khusus induk betina harus memiliki cukup bulu untuk membuat sarang anak, serta pinggang yang lebar dan jumlah puting susu paling sedikit 8 buah. Iya, itu tadi tayangan tentang kelinci dan saat ini di depan saya sudah ada jenis kelinci yang luar biasa. Ada yang punya ternyata. Mbak Nuni apa kabar? Baik, sehat. Agak deket ke sini Mbak Nuni. Ya. Ini jenis kelincinya apa nih Mbak? Yang ada di depan kita nih. Yang ini namanya Nederland Draw. Nederland Draw. Wah, Nederland berarti jauh-jauh dari luar negeri. Apakah ini produksi Indonesia? Yang ini memang untuk indukan pertamanya memang dari luar. Agak dari luar. Ya. Mbak Nuni agak Ya. deket ke saya ke sini Mbak. Kalau misalnya Mbak bisa cerita sedikit, beternak kelinci itu sebenarnya sulit nggak sih Mbak? Terutama untuk yang baru seperti saya gitu Mbak. Sebenarnya nggak juga, asal rajin untuk membersihkan kandangnya, terus pemberian pakannya juga yang sesuai dengan gizi yang seimbang, itu pasti dia akan sehat terus. Nah, kalau misalnya mereka yang baru-baru itu idealnya langsung beternak kelinci atau jadi pehobi aja deh dulu? Untuk yang baru itu biasanya paling beli yang sekiranya yang nggak usah yang terlalu mahal, yang biasa dulu. Kira-kira bisa nggak ngerawat sampai dia jadi indukan gitu, beli yang anakan aja dulu. Oh, yang anakan dulu. Ya, nah, gitu. kalau Mbak Nuning sendiri dulu mulai terjun ke dunia kelinci ini gara-gara apa sih Mbak? Dikasih tahu teman atau Mbak Nuning sendiri melihat potensi untuk membuka peluang usaha beternak kelinci saat ini memang sangat-sangat menjanjikan seperti itu? Justru itu yang kita, ini semuanya berkah ya. Kalau dilihat dari saya yang sebelumnya kerja, terus tiba-tiba dengan pensiun dini nggak kerja gitu. Kebetulan dulu waktu kecil suka. Oh, Waktu kecil suka, terus di rumah kenangan masa kecil ya. Jadi waktu kecil karena suka, terus akhirnya saya coba dengan isi waktu itu dengan pelihara kelinci. Tapi belum terbayang untuk usaha apa, belum. Jadi dari pelihara kelinci itu, terus akhirnya semakin banyak. Saya coba kan di teras samping gitu, semakin banyak saya juga bingung mau diapain ini kelinci.
kebetulan ada lahan di puncak itu, terus kita pindahkan di sana sebagian saja, hanya 8 ekor. Sekitar 2-3 hari ada yang datang, bahwa dia menyampaikan, Ibu sanggup nggak kalau 100 ekor setiap bulan? Saya ceritakan ke suami, ternyata kelinci ini bisa dijadikan peluang. Dari situ kita berawal. Ternyata dapat rezeki nomplok. Buat Anda pemirsa, untuk awal, kalau cuma untuk pehobi ya, paling nggak sekitar 2 ekor aja. 2 Tapi ekor. untuk beternak sebaiknya kira-kira 12, karena yang 2 pejantan dengan 10 betina. nah biasanya Mbak Nuni merekomendasikan nggak sih kepada pelanggan yang baru-baru? Nah, ini kayaknya nih Mbak Yeni nih atau Mbak Ibu yang ini baru sekali datang ke sini begitu. Sebaiknya Ibu beli yang ini saja dulu karena lebih mudah perawatannya. Atau Mbak Nuni langsung memberikan yang terbaiknya begitu? Mereka biasanya milih, Mbak saya suka yang ini. Bagaimana? Oke, kita ikutin. Terus kalau saya mau ini banyak, coba dulu yang itu. Coba dirawat, terus akhirnya nanti setelah bisa dia akan beli lagi. Oke, jadi Mbak Nuni selalu memberikan konsultasi. Iya. Kalau dulu sih saya ingetnya kelinci itu makannya kangkung sama wortel. Iya, betul. Ideal nggak sih Mbak kalau saat ini, apalagi dilihat nih jenisnya agak sedikit istimewa begitu? Sebenarnya memang pada dasarnya dia kan makannya sayuran, tapi alangkah baiknya kalau kita lengkapi dengan gizi yang seimbang, itu kan mungkin lebih bagus. Nah itu dari sayur-sayuran dan dari biji-bijian gitu sama konsentrat, itu kita semua jadikan satu, kita oven. Jadi kondisi matang yang kita berikan. Nah, kalau saya lihat di sini nih ya, di sini makanannya pelet pemirsa. Ini kalau di sini Iya, pelet. Nah, Mbak Nuni nggak bawa ya makan? Iya, ini ini dia. Bukan bermaksud promosi, tapi Mbak Nuni meracik sendiri. Ini kenapa akhirnya Mbak Nuni udah deh saya racik sendiri makanannya? Itu karena banyak peminat juga, pembeli juga, akhirnya kenapa nggak kita jadikan peluang juga? Ini akhirnya kita jual juga. Terdiri dari apa aja nih racikannya? Ini dari ada wortel, kacang hijau, terus jagung, ampas tahu gitu, sama sayur-sayuran yang limbah sayuran sebenarnya. Limbah organik? Iya, limbah organik sama limbah yang sayuran dari masyarakat petani yang sekitar situ. Oke. Sudah dibuktikan kepada kelinci-kelinci milik Mbak Nuni dan mereka suka? Sudah, iya. Dan ini kita hampir setiap bulan bisa 200 box keluar. Luar biasa. Suka dukanya apa saja sih Mbak? Kalau dibilang suka duka karena kita ngejalaninnya pokoknya asal kita niat serius, mungkin rasa duka dan itunya mungkin rasa-rasanya gitu. Tidak sempat mengalami aduh tiba-tiba kelincinya mati atau pakannya susah atau lokasinya ternyata terbatas begitu? Pertama karena kita memang produksi ini sendiri ya. Untuk yang ini yang saya cerita untuk yang kita jalanin ya. Jadi ini kita pakan produksi sendiri, lahan juga kebetulan ada. Terus apa namanya dari masyarakat sekitar situ juga kita kan didukung juga. Jadi ya itu dia. Jadi kita saling membantu. Iya. Ini apa nih? Ini ya? Wanita atau pria? Jantan atau betina? Ini artinya Mbak? Ini jantan. Oh, jantan seperti ini Pak Firdaus. Kalau yang betina tidak ada ya Pak ya, Mbak ya? Oke. Anak kan memang belum terlihat begitu. Sebenarnya di usia kalau mungkin yang udah terbiasa sih usia 2 minggu atau 3 minggu gitu udah bisa terlihat. Tapi kalau misalnya ini ya setelah 1,5 bulan itu bisa. Oke. Idealnya untuk kelinci lebih baik kita membeli yang jantan atau betina Mbak? Dua-duanya ya. Kalau misalnya pehobi, nah tergantung kalau pehobi biasanya mungkin ada yang suka betina.